Nah, sekarang saya ingin ada yang memberikan penjelasan kira-kira kalau itu ditangkap menjadi satu peluang usaha, di sini sudah ada yang mengembangkan itu belum? Atau semuanya lebih cenderung untuk dipakai untuk kebutuhan sendiri? Nah, ada yang mau menyampaikan nggak? Ada yang mau menyampaikan nggak? Ini kaitannya pembuatan pupuk vokasi dengan kondisi ekonominya. Ada yang sudah memulai, ada yang sudah membuat tapi untuk kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri maksudnya. Ada yang sudah membuat tapi itu sudah ada dijual ke pihak lain. Ada yang ya coba Pak, ya ceritaan. Di sini Bapak pindah lagi ke situ ya. Di sini aja di sini. Ya. Kalau saya Pak gini. Bapak siapa dulu biar kenal, belum kenal semua kan? Ya, Bapak ya. Mariano dari Kabupaten Serapan Maju. Dari Serapan Maju ya. Gimana? Jadi, bikin pupuk sendiri Pak, pupuk cair itu. Jadi dikasih sama arahan sama ini apa? Anggota kelompok tani suruh pakai pupuk cair. Ya. Jadi kita fermentasi sendiri Pak. Fermentasi pakai pupuk cair. Ya. Bahannya dari apa saja? Itu diarahkan dari air beras air apa Pak? Dimasukkan di situ. Volumenya cukup air berasnya. Alhamdulillah cukup Pak. Jadi kalau untuk kepentingan sendiri dalam kapasitasnya berapa liter bisa diproduksi? Itu dalam per tangki dalam penyemprotan itu 1 liter Pak. 1 liter. 1 liter pupuk cair untuk 1 tangki 5 liter. 10 liter. 15 liter. Dan sudah sering digunakan? Sering Pak, digunakan di padi. Alhamdulillah padinya bagus. Ya. Oh ya. Jadi pupuk cair, padahal pupuk cair ya, berarti dia ke daun atau ke buah? Oh iya. Daun. Ya, itu ya oke. Nanti Bapak bisa cerita ya. Jadi nanti kalau dari pembuatan pupuk vokasi cair di sini, yang di sini dengan yang Bapak nanti bandingkan ya. Ya, siapa tahu resep Bapak lebih manjur ya. Artinya sudah diaplikasikan. Ada lagi yang lain? Coba 1-2 kesempatan lagi. Ibu-ibu ada yang ini cerita? Enggak. Bapak? Cerita seperti tadi, ada yang sudah melakukan begitu? Ada, sudah melakukan. Pak siapa? Untuk saya sendiri selama ini untuk pribadi belum pernah dijual, namun untuk pengalaman saya sendiri alhamdulillah agak dekat ya, agak dekat ini mic-nya. Alhamdulillah bagus buat tanaman. Itu pupuk cair padat? Cair juga ya? Oh iya, skala kecil. Nah ini itu bahan-bahannya dari buah pisang, harus pakai buah maja juga saya. Buah maja, oke. Pohon randu, buah randu? Pohon yang muda ya. Oh, bukan pohon, daunnya. Oh ya. Oh begitu anakannya. Oh ya, oke, ini cerita bagus. Nanti mungkin ya. Oh pakai akar bambu atau serasa bambu? Oh akarnya, oke. Iya. E4. Untuk tanaman? Untuk tanaman apa aja? Yang sudah diterapkan? Yang sudah saya terapkan untuk sayuran, terus buah-buahan bidara, terus bidara. Oh bidara. Alhamdulillah bagus. Sayuran juga ya. Oke. Ya ini pengalaman yang bagus. Ada lagi, kayaknya ini boleh cerita nih. Mungkin 2 orang lagi, boleh. Dari sini 1, dari sana 1. Oh di sini belum ada ya. Di sini udah 2, berarti dua-duanya dari sini. Pak Soeharto deh, ya. Pak Soeharto. Baiklah, saya sedikit ada pengalaman bahwa waktu itu pencegahan buat walang sangit itu. Oh walang sangit. Karena sangat pesatnya walang sangit, jadi untuk dana pembelian juga sampai nggak kebagian Pak saat itu. Ya karena jadi ya mahal ya. Pestisida atau
insektisida ya, kalau yang kimianya, insek ya. Jadi untuk itu sekedar pencegahan, Pak. Oh, Jadi ya bahannya itu yang dari bahan yang model jengkol, pete itu kita praktek. Ternyata ya untuk mengusir walang sangit itu bisa untuk mengurangi, Pak. Jadi Bisa. bukan untuk membunuh. Oh, bisa berkurang ya. Karena untuk beli insek yang itu udah kehabisan modal, Pak. Oh iya iya. Jadi ya, alhamdulillah bisa untuk mengusir itu. Volumenya untuk luasan berapa dulu Bapak bisa menggunakan itu sehingga meminimalkan walang sangitnya? Masih sekitar 1 hektar itu, Pak. 1 hektar, volumenya berapa? Banyak juga itu. 1 hektar itu karena pengennya yang top chair yang segera Ya. pergi untuk mengusir itu ya kita perbanyak, Pak. Jadi alhamdulillah dari panen juga. Sampai berapa banyak itu? Saya ingin tahu volumenya pupuk cair yang diproduksi gitu. Nah, saat itu ya karena apa kondisi, jadi ya pengennya itu cuman cepat mengusir aja. Jadi untuk ukuran volume itu kita gunakan ya secukupnya. Secukupnya. Ada 100 liter Bapak produksi pupuk. Untuk 1 liter, 100 liter kurang, Pak. Kisaran ya satu tangkinya itu ya kira-kira 1 liter, untuk 1 hektar itu 4 liter. Ya, pokoknya 1 hektar 4 liter ya. 4 liter, Pak. Iya iya. Kental itu, Pak. Iya kental ya. Iya. Yang kentalnya 4 liter. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Soeharto. Ada lagi? Bapak di depan? Mau? Satu lagi? Nggak ada? Ibu-ibunya? Ibu? Oh ya, oke. Ini Pak siapa? Pak Sari, Pak. Pak Syahri. Pak Syahri ya? Pak Sari berapa tuh? Oke. Kalau saya bikin buku saya itu, Pak, yang pertama pakai empat. E4. Yang kedua pakai kotoran kambing, Pak. Oke. 100 liter air, 1 karung kotoran kambing. Oh, berarti 25 kilo 100 liter ditambah E4 berapa? 1 liter. 1 liter. Oke. Jadi Itu untuk campur daun-daun yang udah busuk, Pak. oh gitu, masih dicampur itu. Oke. Ya. Daun-daun busuk. Alhamdulillah kita pakai semprot pakai dan jeruk punya Bapak. Untuk jeruk ya. Satu batang ini. Oh iya iya mantap. Saya tanam ya. Iya iya iya. Jadi saya bikin. Oke oke. Makasih. Iya iya. Itu luasan berapa hektar, Pak? Saya, Pak. 2 hektar. Berarti berapa pon? Kira Ada 500. 500 pon. 2 hektar. Untuk dari 100 liter tadi ya. Dari 100 liter. Oke. Ternyata di sini Pak Andi banyaknya pupuk cair ya. Dan banyak yang berpengalaman di pupuk cair. Nah, ini menarik ya. Mungkin nanti pas pembelajaran Pak Andi itu diskusinya bisa ini ya, bisa lebih hangat lagi. Tapi yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi yang terkait dengan ini belum dikembangkan untuk skala usaha ya. Belum. Atau sudah ada yang skala usaha tapi nggak mau bicara? Bener belum? Oh belum. Atau Pak ini belum? Pak siapa lupa lagi, mohon maaf. Pak Amir. Iya Pak Amir. Oke, kita lanjut ya. Nah ini Bapak dan Ibu, kita pembuatan pupuk Bukasi ini nanti kita kaitannya dengan ketahanan pangan. Memang ketahanan pangan itu menjadi isu itu menjadi permasalahan global yang sangat menjadi perhatian gitu. Karena apa? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Hampir semua bahan pangan kita tuh impor. Betul nggak? Kita mungkin nggak merasa Bapak yang di Lampung ini. Tapi kami yang di Jawa itu nggak tahu juga tanam beras di mana kan? Tanam padi. Ya di sawah, tapi sawahnya betul, sangat tepat jawabannya. Betul di sawah. Tapi sawahnya di mana itu yang nggak tahu. Betul. Tes dulu Pak, tes dulu. Aduh, bener. Nanti satu kesempatan kita suruh ke depannya. Buat menghibur kita karena stand up komedinya bagus ya. Oke. Bentar. Gila, nggak mau hilang, mau ketawanya gitu.
Oke. Jadi aduh sorry, harus minum dulu kayaknya ini. Saya pengen ketawa terus. Iya ya, sebentar. Mohon maaf ya. Oke, jadi ketahanan pangan ini ya. Sebentar ininya, oh ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di Lampung itu karena sistem agroforestry sudah sering dengar atau tumpang sari, ya. Tadi saya dengar di sambutannya Pak Kepala KPH bahwa di sini tumpang sarinya jagung ya, jagung dengan pisang, dengan ada pohon-pohonan buah-buahan juga kan ya. Nah itu memang arahan kita untuk membuat pupuk vokasi ini karena terkait dengan ketahanan pangan dengan sistem agroforestry, karena kita kelompok tani hutan, betul nggak? Kalau kelompok tani saja tentu nggak pakai forestry-nya karena di lahan-lahan terbuka ya, di lahan-lahan yang bukan hutan. Kita kan mengelolahannya di tanah yang kawasan hutan kan, ya. Kebanyakan di kawasan hutan kan, ya. Jadi sistemnya itu kita gunakan agroforestry. Dan Bapak dan Ibu saya yakin ini sering mendengar terkait dengan tumpang sari atau wanatani ya. Yang di Lampung itu yang paling terkenal itu apa ya? Repong Damar ya, agroforestry-nya. Kalau yang di Lampung Barat ya, Lampung Barat ya, itu sejarah yang mencatat agroforestry di Indonesia itu salah satunya itu. Kalau di tempat lain banyak macamnya, seperti di Jawa Barat itu ada talun ya, atau dudukuhan, dan di tempat lain juga banyak namanya. Tapi istilahnya tumpang sari yang memang memadukan antara pertanian dengan hutan. Nah kalau pertanian saja ini jagungnya terbuka begini, kalau hutan begini ya, tanaman di hutan. Kemudian kalau yang sistemnya agroforestry dicampurkan. Nah ini Bapak dan Ibu sudah sangat mengenal ini, dan ini mungkin yang lebih cocok di sini ini ya, jagung gitu. Nah bagaimana sekarang kebutuhannya untuk membuat pupuk vokasi ini? Nah, kalau dilihat dari kebutuhannya, sebenarnya Bapak dan Ibu, pupuk itu baik dari kedua sisi ya. Tadi kalau di sisi pupuk anorganik yang dijual pupuk kimia, itu walaupun tersedia tapi daya beli kita untuk sampai ke sana ya. Kemudian seperti yang tadi dikatakan Pak KPH terkait dengan kadang-kadang distribusinya juga ya tidak merata ya. Nah harapannya memang pupuk vokasi ini bisa kalau bisa menjadi pengganti kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa mungkin paling saling subsidi silang ya. Dimana kekurangannya kita untuk memenuhi kebutuhan pupuk kita dari pupuk yang kimia itu tidak terpenuhi, kita dari sini kita buat gitu. Karena secara bahan baku atau bahan mentahnya di lokasi Bapak dan Ibu itu sudah tersedia, apalagi Bapak dan Ibu juga memadukan dengan istilahnya silvopastur ya. Kalau silvopastur itu dijadikan penggembalaan nggak kebunnya, atau dikandangin, diambil pakannya aja dari kebun? Dikandangin ya, dikandangin. Jadi dari sekitar hutan atau tanaman di mana agroforestry itu Bapak Ibu lakukan hanya mengambil pakannya saja. Iya. Nah ini sebenarnya peluang Bapak dan Ibu setelah COVID-19. Ada perubahan perilaku konsumsi di konsumen ya. Nah yang paling ini kan terkait dengan
konsumsi vitamin, buah dan sayur ini yang dari bahan-bahan organik, perubahan perilaku ini ya peluang bagi kita sebenarnya ya. Dan sampai sekarang pun begitu ya. Hanya bisa nggak Bapak Ibu bedakan apa yang ketika ditanya ini sayurnya organik bukan, dilihat dari apanya itu yang paling bisa dibedakan? Yang paling bisa dibedakan dari harganya, Pak. Betul nggak? Pernah dengar nggak yang ini sayuran organik, ini buah organik. Yang mahal yang lebih bagus, tapi yang mahal juga kalau dikasih label organik itu pasti lebih tinggi daripada yang biasa gitu. Kalau sudah ada labelnya organik, nanti ada labelnya beberapa tanda yang kalau Bapak dan Ibu masuk swalayan ya, yang dikasih label-label di sayuran atau di buah itu yang ada label organiknya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang biasa kita di pasar. Karena kita di pasar kan ngejar produksi, pakai pupuk kimianya digenjot ya. Kemudian pestisidanya juga pestisida atau apa namanya? Insektisida. Kalau di tempat saya, Pak, sayuran itu ya. Kan di tempat saya Cianjur, pegunungan, tempat sayuran. Itu kalau pestisidanya nggak sampai bedaknya itu nempel di daun, itu disemprot terus karena apa? Ngejar produksi. Padahal itu sebenarnya ya dari penglihatan kasat mata aja, walaupun tidak secara langsung berpengaruh terhadap kita, tapi lama kelamaan itu juga ada efeknya gitu ya. Nah ini perubahan pelaku konsumen ini peluang bagi kita ya dengan bercocok tanam yang sedikit demi sedikit melepaskan dari pupuk kimia ya. Jadi salah satunya itu. Nah ini terkait dengan peluang tadi. Nah ini kalau label-label ini ada di makanan sayuran buah-buahan, ini misalnya organik 100%, berarti ini sama sekali nggak kecampuran pupuk kimia. Nah, organik natural ini ada kecampuran pupuk kimia, tapi ada proporsinya sedikit saja. Organik fresh, kalau ini yang tidak diawetkan, jadi memang segar. Segarnya bukan karena dimasukkan di freezer atau di kulkas ya gitu. Ini natural organik ya, sama juga ini proporsinya mungkin bisa setengah-setengah ini antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Ini locally ground, ini biasanya kalau ini karena ngadopsi dari luar ya, jadi radius berapa? 100 kilo katanya. Itu masih dikategorikan lokal. Berarti kalau kita nyebrang ke Jakarta juga masih kategori lokal ya. Karena udah lebih 100 kilo kita ke Jakarta ya kalau dari sini. Mungkin seputaran Lampung disebut lokal. Jadi ditanamnya di sekitar sini. Ini fresh 100%. Kemudian organik natural dan farm fresh. Ini keterangannya coba kita lihat. Yang organik natural itu 95% organiknya. Yang organik fresh itu memang tanpa pengawetan, tanpa pengolahan dan tanpa modifikasi genetik ya, artinya nggak ada rekayasa genetik dari benihnya. Ini yang natural organik itu 70% bahan alaminya. Untuk locally ground 100 km. Kalau ke Jakarta udah nggak termasuk ya. Fresh 100% itu tanpa pengawet ya, tidak mengandung bahan-bahan pengawet, pengolah atau modifikasi genetik. Farm fresh itu berasal dari peternakan atau ladang yang menggunakan praktik organik dan alami tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Jadi
Dari cuman beberapa tahap aja, satu apa yang produksi langsung dibeli, itu farm fresh disebutnya. Nah, ini dengan keterpaksaan atau tidak, kondisi Bapak dan Ibu sekarang lebih memilih yang mana? Pupuk organik atau pupuk kimia? Dalam kondisi keterpaksaan atau tidak untuk saat ini? Pupuk kimia. Berapa orang coba pupuk kimia yang menggunakan? Mayoritas ya? Ya. Mayoritas ya? Ah, sebenarnya apa kendalanya sehingga kita tidak bisa membuat pupuk organik? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Belum tahu. Baru mau belajar. Iya, kalau pelatihannya baru mau belajar, tapi tapi prakteknya Bapak udah lakukan ya. Tapi mungkin bisa jadi kalau untuk pembuatan pupuk organik memang tidak sesimpel membeli pupuk kimia kan. Pupuk kimia asal ada uang bisa dibeli. Tapi kalau pupuk organik yang membelinya juga susah. Ya kan nggak semuanya ada di pasaran. Kemudian juga perlu waktu, perlu bahan baku, ya perlu tenaga kerja yang banyak kalau volumenya banyak. Itu mungkin salah satu kendala. Ada yang setuju dengan itu nggak? Atau ada yang lain? Ya prosesnya lambat ya. Ya nggak bisa instan. Seminggu lagi mau dipakai, sekarang harus ada. Seminggu lagi harus ada gitu. Oh lambat. Oh iya ya, oke. Kalau yang ngejar produksi nggak ke target gitu, nggak kena targetnya. Oke. Ya oke. Ya tapi, nah gini, ini tantangan berarti buat Bapak dan Ibu. Setelah pelatihan ini berani berapa persen pupuk organik? Berani berapa persen? Pak Amir, Pak Amri, Pak Amir, berani berapa persen Pak pupuk organik setelah pelatihan ini? Belum tahu ya. Tapi yang saya dengar dipakai pupuk untuk memupuk apa yang 300 kintal. Yang cerita kemarin. Untuk mupuk apa? Alpukat. Yang mupuk alpukat ya karena itu bisa tahan lama mungkin ya. Ya. Itu pun baru pupuk dasar kan? Ya, belum untuk pemeliharaannya. Oke. Berarti ini belum ada yang berani 50% mau ganti pupuk organik. Belum berani. Oh, belum dicoba ya. Memang betul sih. Tapi kalau mungkin nggak 50% gantikan pupuk kimia. Mungkin. Mungkin. Kenapa? Kalau seluruhnya pakai organik kan ya lambat. Oke. Jadi harus perubahan. Iya ya, oke. Ini ada di mata pelatihan keberapa ya Pak Andi? Nah, memang plus minusnya ada juga. Jadi apa yang disasarnya dari pupuk organik itu bahan bakunya apa dulu gitu. Sehingga unsur yang diambilnya apa dulu. Nanti dari unsur-unsur kayaknya nanti ada penjelasannya. Minimal ada keinginan untuk tidak semuanya menggunakan pupuk kimia begitu, minimal. Kalau tadi ada yang bilang 50% mungkin, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa terimplementasi begitu, bisa diterapkan. Oke. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak KPH ya. Dari limbah yang ada di sekitar kita manfaatkan jasad-jasad renik yang ada di alam ini. Jasad renik itu apa sih Pak? Kalau bahasa di anak-anak kita yang sekolah IPA, ada jurusan IPA itu organisme. Makanya ada mikroorganisme. Organisme itu makhluk hidup, mikro itu kecil. Nah, lokal itu yang ada di sekitar kita. Yang di tempat lain organismenya bisa beda juga. Tapi bertugasnya menguraikan gitu. Menguraikan bahan organik supaya jadi unsur-unsur hara. Nah, ini kalau kita lihat
ya mudah-mudahan jadi berkah dari limbah yang ada di sekitar kita gitu. Ini lagi, Bapak dan Ibu panen jagung. Kalau tongkol jagung sama pohon jagungnya diapain? Nah itu suatu waktu ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa beli mesin penggiling. Kalau dicacah memang bukan pekerja, makan tenaga banyak juga. Itu ya alat ya. Tapi kalau masih basah? Iya memang. Kalau dipanen harus kering ya. Oh iya, ya itu juga berarti memang ada perlakuan apa ya? Bagaimana kalau ini jadi bahan baku ya? Oke. Ya di sini tapi tongkol jagung di pembelajaran berikutnya itu ada kandungan apa yang tinggi di apa? Tongkol jagung. Nanti kita lihat ininya, kandungan unsur haranya apa. Nah ini, jadi mikroorganisme ini yang bekerja. Kita melihat nggak mikroorganismenya? Tidak melihat kan? Karena apa? Karena kecil. Itu bisa dilihat mikroorganismenya pakai apa? Pakai alat ya. Alatnya namanya mikroskop. Nah, jadi kalau dilihat di bawah mikroskop kaca pembesar, yang itu bisa 1000-2000 kali dari penglihatan kita, itu kelihatan Pak. Nah, hanya karena kita nggak melihat, kita bisa mengindikasikannya. Kalau dia bekerja, menguraikan bahan organik, nanti bahan organiknya apa? Suhunya tinggi. Berarti dia lagi bekerja itu Pak. Jadi dia mengoksidasi, menggunakan oksigen untuk memakan bahan organik itu, kemudian dia uraikan menjadi unsur kimia, unsur hara, menjadi unsur hara. Nah, memang ini kelihatan agak abstrak dibayang-bayang seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi gambarannya dari bahan organik limbah yang ada di sekitar kita diuraikan oleh organisme pengurai ini sehingga kita bisa dapatkan pupuk organik. Nah, mudah-mudahan dari proses ini ya ada keberkahan ya di sekitar kita. Jadi ini yang namanya program internasionalnya terkait dengan zero waste ya. Zero waste itu jadi limbahnya nggak ada gitu. Jadi semuanya termanfaatkan ya. Oke? Ini penjelasan yang tadi sudah. Untuk mata pelatihan yang kedua ini cukup di sini.